Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas materi tentang nilai maksimum dan minimum fungsi. Sebelumnya akan Ibu paparkan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung. Kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar tadi diharapkan kalian nanti dapat menganalisis nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar dengan memanfaatkan turunan pertama dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Sebuah roket ditembakkan dari suatu tempat. Lintasan roket terlihat seperti kurva. Nih. Saat waktu T tertentu, roket mencapai ketinggian H maksimum. Nah, jadi ini T-nya, ini mencapai H maksimumnya di sini. Jika melihat bentuk lintasan tersebut, maka untuk menentukan nilai T dan H roket agar mencapai tinggi yang maksimum akan sama halnya dengan mencari nilai stasioner. Dalam hal ini berarti nilai balik maksimum. Perhatikan gambar yang kedua. Ada dua buah titik A dan titik B. Dari gambar ini, dapatkah kalian tentukan mana titik maksimum, mana titik minimum? Ya, titik A menunjukkan nilai maksimum, sedangkan titik B menunjukkan nilai minimum. Dari keterangan ini, dapatkan kalian jelaskan apa definisi nilai maksimum dan nilai minimum? Benar, nilai maksimum merupakan nilai yang terbesar dari fungsi f, sedangkan nilai minimum merupakan nilai yang terkecil dari fungsi f. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi f dalam suatu interval tertutup dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menentukan nilai stasioner apabila stasioner dicapai pada X di dalam interval. Langkah yang kedua, menentukan nilai fungsi pada batas-batas interval. Langkah yang ketiga, setelah menentukan nilai stasioner dan menentukan nilai fungsi pada batas interval, maka kita dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f sama dengan x kuadrat dikurang 4x dalam interval
X lebih dari sama dengan min 2 atau X kurang dari sama dengan 0. Penyelesaian. Langkah yang pertama yang harus kita cari adalah nilai stasioner. Mana nilai stasioner itu adalah turunan fungsi f harus sama dengan 0. Fungsi f-nya adalah x kuadrat dikurang 4x. Sehingga turunannya 2x dikurang 4. Nilai stasionernya f aksen x sama dengan 0. Berarti 2x dikurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. Hasil yang didapat dari 2x sama dengan 4 adalah X sama dengan 4 dibagi 2, sehingga X sama dengan 2. Nilai stasioner ketemu 2. Setelah menentukan nilai stasioner, langkah yang selanjutnya adalah menentukan batas-batas interval fungsi. Batasnya adalah min 2 sampai dengan 0. Berarti kita cari dulu untuk batas yang min 2. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Sehingga jika x-nya diganti dengan min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 2. Sehingga 4 ditambah 8 sama dengan 12. Batas interval yang selanjutnya setelah min 2 berarti min 1. Min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 1. Sehingga 1 ditambah 4. Berapa? Ya, hasilnya adalah 5. Batas interval yang terakhir yaitu x0. Sehingga 0 dipangkat 2 dikurang 4 dikali 0. Hasil akhirnya adalah 0. Setelah kita mencari nilai batas fungsi interval, maka langkah yang selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Dari langkah 1 dan langkah 2, kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa nilai maksimum tadi adalah nilai yang paling besar, sedangkan nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Sehingga dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x, nilai maksimumnya adalah 12 dan nilai minimumnya adalah 0. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.